Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif dari Fakultas Ilmu Administrasi Publik dengan nomor induk mahasiswa 22360210005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenal konflik organisasi. Konflik adalah sebuah proses di mana sebuah usaha dibuat dengan sengaja oleh seseorang atau suatu unit untuk menghilangi pihak lain yang menghasilkan kegagalan pencapaian dari tujuan pihak yang lain atau meneruskan kepentingannya. Selanjutnya, konflik dan keefektifan organisasi. Organisasi yang efektif biasanya dianggap sebagai kelompok individu yang bekerja untuk tujuan bersama. Konflik hanya merintangi kerjasama untuk mencapai tujuan. Pandangan lain terhadap konflik yaitu ada dua, pandangan tradisional dan pandangan interaksionis. Pandangan tradisional mengenai konflik mengasumsikan bahwa semua konflik adalah jelek, oleh karenanya mempunyai dampak yang negatif pada keefektifan organisasi. Konsisten dengan perspektif tersebut, salah satu tanggung jawab manajemen adalah mencoba memastikan bahwa konflik tidak timbul, dan jika hal itu terjadi, agar bertindak dengan cepat untuk memecahkannya. Selanjutnya, pandangan interaksionis. Suatu organisasi yang bebas sama sekali dari konflik mungkin juga merupakan organisasi yang statis dan tidak tanggap terhadap kebutuhan akan perubahan. Konflik adalah fungsional jika dapat memprakarsai pencarian yang lebih baik dalam melakukan suatu dan mengurangi rasa puas diri dalam organisasi. Pandangan interaksionis tidak mengatakan bahwa semua konflik adalah fungsional. Pasti ada konflik yang menimbulkan pengaruh negatif terhadap keefektifan organisasi. Sumber-sumber konflik organisasi. Sejumlah faktor berbeda dapat menimbulkan konflik organisasi. Beberapa faktor seperti kepribadian yang tidak cocok bersifat psikologis, artinya konflik tersebut berkaitan dengan karakteristik perorangan karyawan. Hal inilah yang menjelaskan bahwa ada orang yang mempunyai kesulitan untuk bekerja sama dengan orang lain, dan kesulitan tersebut tidak ada kaitannya dengan kemampuan kerja atau interaksinya dengan yang formal. Sumber konflik organisasi ada tiga, yaitu saling ketergantungan pekerjaan. Saling ketergantungan pekerjaan merujuk kepada sejauh mana dua unit dalam sebuah organisasi saling tergantung satu sama lain pada bantuan informasi, kerelaan, atau aktivitas koordinasi lain untuk menyelesaikan tugas masing-masing secara efektif. Yang kedua, ketergantungan pekerjaan satu arah. Prospek bagi terjadinya konflik akan lebih besar jika sebuah unit secara unilateral bergantung pada yang lain. Berlawanan dengan kesaling tergantungan, ketergantungan pekerjaan satu arah berarti bahwa keseimbangan kekuasaan telah bergeser. Prospek dari konflik, unit yang dominan mempunyai dorongan yang sedikit saja untuk bekerja sama dengan unit yang berada di bawahnya. Dan yang ketiga yaitu diferensi horizontal yang tinggi. Konflik buruh manajemen. Konflik buruh manajemen ada 4. Yang pertama, formalisasi yang rendah. Yang kedua, ketergantungan pada sumber bersama yang langka. Yang ketiga, keanekaragaman anggota. Yang keempat, pengambilan keputusan partisipatif. Yang kelima, ketaksesuaian status. Selanjutnya, teknik-teknik resolusi. Teknik-teknik resolusi terbagi menjadi 5, yaitu mengurangi kesaling tergantungan antar unit. Yang kedua, perluasan sumber daya. Yang ketiga, pemecahan masalah bersama. Yang keempat, sistem naik banding. Yang kelima, wewenang formal. Yang keenam, teknik stimulasi ada 3. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, keanekaragaman. Yang ketiga, persaingan. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.